Oke, selanjutnya kita langsung ke filter, gap filling ya. Ke gap filling. Jadi yang ini. Oke, ini gap filling itu ini ya. Mengisi gap atau jarak dari sebuah citra. Jadi citranya itu agak datanya itu ada yang gap, ada yang kurang gitu. Atau ada yang hilang gitu. Nah, selanjutnya jadi kalian masukin data yang ada di folder bahan. Bentar. Hasil. Nah, di bahan ini itu kan ada ini nih, gap fill ini. Nah, ini kalian masukin yang TIFF ini. Yang ini nih, TIFF aja ya. Bukan yang ini, tapi yang ini. Itu dari band 1 sampai band 4. Kita pakai itu di raster ya kalau misalnya kalian mau masukin. Kalau mau masukin langsung kalian bisa ke raster. LE07. Jadi aku pakai Lansa 7 waktu itu. Ya, sorry. Ini kita pilih ini 1, 2, 3, 4 nih. Tulisannya kan tip file item type-nya. Aku langsung drag aja biar cepat. Nah, kalau udah kayak gini, emang kayak gini dia warnanya. Single color, sorry. Nah, kalau misalnya kita zoom. Kita lihat ya, bahwa di sini tuh kayak garis lurus ini. Ini berarti gap. Ini yang dinamakan gap. Dan gap filling itu digunakan untuk mengisi gap ini, gap filling ya namanya. Gap itu yang ini nih, ini gap namanya, data gap. Filling itu mengisi, jadi kita mengisi data ini supaya dia tertutup gitu, supaya dia jadi sempurna gitu. Nah, selanjutnya kita langsung ke raster, kemudian ke analisis, kemudian ke fill no data ini. Nah, kalau misalnya udah kayak filter image tadi, kita masukin atau kita memprosesnya itu secara bersamaan di run as batch process ini. Nah, kalau misalnya udah, ini kita per start terlebih dahulu supaya kelihatan. Nah, ini kalian masukin 3 dulu. Jadi ini kalian urutin 1. Caranya kayak filter image ya. 2, 3 udah bener. Terus ini 4. Band numbernya itu tetap biarin band gray aja. Yang maximum distance ini biarin aja juga. Terus yang number of smoothing ini biarin juga. Kemudian yang do not use the default validity max itu no juga. Nah, yang ini itu baru kita ganti. Ini kita perkecil dulu biar gampang ya semua situ. Ini kita gedein. Yang validity max-nya ini kalian masukin data yang ini. Jadi kan di dalam gap fill ini, di folder gap fill itu kan ada folder lagi tuh. Nah, ini kalian buka nih, kalian open. Nah, kita masukin data yang TIFF juga, yang dari band 1 sampai band 4. Yang TIFF ini ya, bukan TIFF aux ini, tapi TIFF ini. Jadi masukinnya gimana? Masukinnya ya satu-satu. Di sini
Terus kalian masukin yang dari Gapmax ini ya, file Gapmax ini, N1. Terus kalian pilih OK. Sebentar biar kelihatan ini. Punya aku namanya panjang banget ini makanya coba kita ulang lagi, dimasukin itu OK. Memang satu-satu masukinnya ya. Band 3. Nah ini aku salah masukinnya nih. Sebentar aku cek oh enggak bener, jadi ini dilihat juga ya, band 1, band 2, band 3, yang ini band 4. Kita cocokin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, 4. Nah kalau misalnya kalian ada nih kelebihan 1 gitu misalnya, kalian pengen hapus yang ini nih nomor 6, kalian klik ininya number. Nah kalau udah biru kayak gini bisa kalian minus atau remove. Nah itu ada tulisannya, udah gitu. Jadi gitu ya cara ngapusnya kalau kalian kelebihan atau ada yang salah atau gimana. Nah yang di field ini terisi ini autofillnya kita kayak yang tadi ya, kayak filter image. Aku mau masukin itu ke folder misalnya ini aja deh, gap fill. Aku mau nih buat folder namanya field gitu aja ya. Nah ini aku kasih dia nama field juga, underscore. Jadi field terus ditambah ed ya, field underscore, terus aku save. Nah di autofill settingnya itu kalian fill with parameters values. Nah parameternya itu yang digunakan kayak tadi. Kalau yang tadi itu kan grid kan, yang di ujung sana tabelnya. Nah kalau ini namanya input layer tabelnya. Langsung aja di OK. Nah otomatis sudah kan 1, 2, 3, 4. Coba kita cek. Nah dari sini tadi input layer tabelnya namanya. Kalau yang fitur image tadi kan dia namanya grid. Kalau ini input layer gitu. Kalau udah langsung di run. Nah, aku cek dulu ya di folderku udah ke save belum. Tadi aku di sini. Aku cari dulu, tadi aku di capture ini. Di field. Nah, ini udah ke save ini. Jadi filenya itu ke save-nya dalam bentuk TIFF gini. Ya 4 karena band kita 4 gitu. Berarti ini bisa di close. Nah, setelah itu kita masukin yang tadi udah
hasilnya ya, dan 1 sampai 4 kita drag. Aku drag, kalian masukin lewat raster bisa ya di layar. Kan bisa masukin itu lewat layar. Ini pakai raster ya, karena dia bentuknya pixel. Aku mau rapin dulu. Taruh atas. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa lihat ya di sini. Kalian zoom. Tadi yang gap fill atau datanya kayak kosong gitu, sekarang udah keisi. Untuk simbologinya itu nggak perlu diganti ya, karena kita di sini cuma pengen ngelihat tadi yang ke gap filling itu berhasil apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian lakukan band stacking. Jadi di field ini kalian lakukan band stacking, terus di sini itu juga kalian lakukan band stacking. Kita lakukan band stacking. Oke. Input layer, jadi aku mau band stacking yang ini dulu ya, yang terisi. Aduh. Nah, kalian oke. Jangan lupa please put into spread pen. Langsung aja di save to file, nggak apa-apa. Oke, aku mau masuk. Oh, sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa. Nanti aja aku run dulu. Jadi langsung run bisa. Nah, ini sudah selesai. Ini aku ganti namanya ya, biar nggak bingung. Ganti jadi field yang sudah terstuck, band stuck, yang udah dijadikan satu. Terus jangan lupa juga yang gap juga tadi jangan lupa di band stacking, dijadiin satu. Yang ini harus urut ya. Aduh, sorry. Ntar aku oke. Plus into kan ini. Habis itu langsung aku run aja. Udah selesai. Kayak gini tapi aku masuk ke sini. Nggak bingung. Nah, ini aku mau ganti jadi ya. Nah, udah ya. Jadi masing-masing di band stacking. Yang ini, yang gap ini juga kalian band stacking. Yang gap ini kalian band stacking, kalian jadi satu ini. Kemudian yang udah terisi ini itu juga kalian jadiin satu, band 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya udah, hasil ini tuh bisa kalian screenshot yang field yang udah di band stack sama gap fill yang udah di band stack ini. Kemudian kalian masukin ke hasil kayak gini. Jadinya kayak gini. Kalian masukin sebelum ini sesudah. Kalian zoom aja ya biar kelihatan gitu mana yang gap dan mana yang enggak. Soalnya kalau misalnya ini yang gap nih, misalnya aku zoom to layer, coba. Nah, ini nggak kelihatan, kalian zoom aja.
zoom biar dia kelihatan kalau misalnya gitu gap. Nah udah deh, gitu aja yang gap filling. Udah selesai deh. Nah kalau misalnya kayak gini bisa kalian export ya kalau kalian mau export gitu. Coba kayak tadi ya, di exportnya sama juga. Sport save as. Nah di sini aku mau kasih nama dia. Sorry di sini aduh rame banget. Oke. Nah ini nunggu dulu kayak tadi. Nah ini udah selesai ya. Udah selesai gap fillingnya. Praktikumnya udah selesai. Terima kasih.